Selamat malam kepada Ibu dosen, selamat malam kepada teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kelompok 8, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang aktivitas politik. Nah, kelompok kami, kelompok 8, memilih aktivitas politik yaitu sebagai aktivis. Sebelum masuk kepada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 8 terlebih dahulu. Baik, yang pertama ada teman Hen Welosir, yang kedua ada teman Rani Bureni, yang ketiga ada teman Fikri Ali Said, yang keempat ada teman Resdi Bahi, yang kelima ada teman Remonda Badida, dan yang terakhir ada saya sendiri, Teresa Tapung. Baik, sekian perkenalan anggota kelompok. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kami akan langsung masuk kepada materi kami. Materi kami di sini bertemakan tentang bincang pendapat aktivis muda Jikom Undana tentang tagar 2019 ganti presiden. Dari judul ini, muncullah satu pertanyaan, yaitu benarkah bahwa tagar ini, yaitu tagar 2019 ganti presiden, adalah suatu bentuk agitasi dan propaganda politik? Bagaimana menurut teman-teman? Silakan berpendapat di ruang daring ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya, tagar 2019 ganti presiden ini merupakan bagian dari upaya agitasi dan propaganda untuk meruntuhkan kredibilitas pemerintah yang sedang berkuasa. Tagar ini dimaknai sebagai bahasa oposisi pemerintah yang menunjukkan sikap berbeda dengan penguasa saat ini, sekaligus menggiring opini masyarakat agar tidak memilih penguasa yang sama pada pemilu pada periode 2019. Tagar ini juga lebih to the point, lebih provokatif dan mudah diingat sekaligus sebagai bahan propaganda. Mengapa? Tagar ini bukan tagar yang dibuat berdasarkan kajian ilmiah, terutama tidak memiliki dasar terhadap hukum. Berdasarkan apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait hal ini berlandaskan agitasi politik untuk menjatuhkan lawan. Masyarakat lebih menyukai hal-hal yang simpel, tidak perlu menggunakan kajian ilmiah apapun. Tagar 2019 ganti presiden ini merupakan bagian dari dialektika berdemokrasi. Tagar tandingannya yaitu tagar 2019 dan 2 periode oleh Joko Widodo atau Jokowi. Sekian. Baik, saya lanjutkan ya. Menurut saya sebenarnya 2 tagar ini menjadi semacam uji materi untuk melihat siapa yang lebih kuat. Dan ini sebenarnya baik untuk demokrasi yang sehat, karena tujuannya adalah untuk menghindari pentas monolog satu kekuasaan politik tertentu. Ya, seperti yang kita ketahui ya, bahwa kemarin politikus Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Bapak Mardhani Alisera, dia mengusung gerakan tagar 2019 ganti presiden melalui Twitter. Dia mengatakan mengusung gerakan ini untuk mendidik masyarakat supaya dalam berpolitik. Nah, alasan yang dia berikan itu yang pertama untuk membantu menyodorkan, kemudian menganalisis data terhadap apakah ada calon lain yang lebih baik untuk dipilih pada Pilpres 2019 lalu. Nah, gerakan ini sebenarnya merupakan antitesis terhadap gerakan yang sudah berjalan, yaitu 2 periodenya Presiden Joko Widodo. Demokrasi sebenarnya itu memerlukan kompetisi kalau mau berjalan lebih baik. Nah, lewat gerakan ini diharapkan kompetisi dalam Pilpres akan lebih berisi agar problem dalam bangsa kita itu bisa terselesaikan. Kompetisi itu yang dimaksud dia menambahkan kalau harus lebih pada gagasan tentang utang negara, kemudian masalah dunia usaha, dan yang terakhir itu tentang demokrasi. Sekian dari saya.
Baik, giliran saya untuk mengatakan pendapat saya ya tentang isu ini. Jika dikaitkan dengan politik seperti kita sih, tentunya tidak bisa dihindari dalam berpolitik. Mengapa? Karena agitasi adalah salah satu strategi politik yang paling jitu, terutama menyangkut pembentukan pola pikir dan cara pandang masyarakat. Agitasi itu sendiri sebenarnya itu tujuan utamanya itu adalah mengubah psikologi sosial, mengubah pandangan masyarakat, dan juga mempengaruhi masyarakat. Nah, dan kita sendiri tahu bahwa tujuan utama dari politik adalah menyerang lawan dengan opini masyarakat. Dan seburuk-buruknya agitasi, agitasi itu tidak bisa dihilangkan dari cara berpolitik. Karena dalam politik itu sebenarnya tidak ada yang namanya kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah saat ada partai yang berkampanye, mereka memberi banyak janji, tapi nyatanya hanya beberapa yang terrealisasi, bahkan mungkin tidak ada yang terrealisasikan. Tidak pernah ada kata yang mereka gunakan adalah sebaik-baiknya. Mereka tidak pernah menggunakan kata sebaik-baiknya dalam berpolitik. Orang baik sekalipun pasti akan berubah menjadi orang tamak dan serakah jika masuk dalam dunia politik. Karena kita tahu sendiri bahwa dunia politik itu menawarkan berbagai macam kemauan dan kemegahan. Dan seperti yang dijelaskan oleh beberapa teman aktivis sebelumnya tentang agitasi itu sendiri, bahwa memang benar agitasi membentuk cara pandang masyarakat. Dan itu memang tujuan utama dari politik. Lalu menurut saya tagar ini adalah salah satu bentuk penggiringan opini masyarakat karena bentuknya yang dianggap oleh sebagian kelompok masyarakat itu terlalu provokatif untuk menentukan lawan politik. Terima kasih, saya lanjutkan kepada Bung Henwelo. Oke, berikutnya saya akan memberikan pendapat saya. Ada satu analisis nih dari kelompok kami. Ketika kami melihat politikus dari Partai Keadilan Sejahtera, dari Mardhani Alisera, beliau juga turut mengusung gerakan hashtag 2019 saat ganti presiden, terutama pada dalam cuitannya. Dia menyertakan hashtag tersebut, dan menurut kami sebenarnya ini adalah politik terselubung nih. Seperti yang kita ketahui bahwa awalnya tagar ini dibuat untuk mendidik masyarakat. Tetapi jika kita telah lebih jauh, kita telusuri lebih dalam, sebenarnya tagar ini dibuat bukan untuk mendidik masyarakat. Mana ada mendidik masyarakat dengan cara menjatuhkan kubu lawan, membuat kericuhan, membuat perdebatan di media sosial. Ini bukan mendidik, karena tagar ini sendiri membuat sekelompok orang merasa terganggu. Kemudian tagar ini juga sengaja dibuat untuk dijadikan pukulan yang keras bagi partai lawan untuk menambah keretakan bagi calon akibat hoax yang pernah diisukan pada calon yang bersangkutan, seperti isu keterlibatan PKI, negara yang punya hutang besar, antek asing, sampai kabar miring lainnya yang tidak pernah terbukti kebenarannya hingga saat ini. Selain itu juga hal ini juga memecahkan citra baik dari calon pilpres yang bersangkutan. Partai lawan yang menggunakan hal ini langsung menyerang ke arah citra positif dari partai politik saat itu, yaitu yang ada pada kubu Bapak Jokowi pada saat itu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa citra politik itu sangat berpengaruh terhadap opini masyarakat. Sekian pendapat saya. Baik, terima kasih. Saya setuju dengan pendapat teman-teman sebelumnya bahwa tagar 2019 ganti presiden ini adalah murni kasus agitasi dan propaganda politik dan bukan untuk mendidik masyarakat. Karena untuk apa mendidik masyarakat lewat tagar yang dianggap provokatif? Dan tagar ini juga dibuat saat kedua partai sedang melakukan kampanye, sehingga jelas bahwa hal ini bukan mendidik, melainkan membangun perdebatan antara pendukung kedua calon tersebut. Nah, siapa yang ingin dididik jika sasarannya agar publik tidak golput atau agar publik bisa terpengaruh sehingga memilih calon yang lebih baik, maka hal itu salah. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa publik itu luas jangkauannya, termasuk di dalamnya ada anak muda. Nah, anak muda ini hanya sedikit yang tertarik dengan politik.
dari 10 mahasiswa diketahui hanya 1 yang tertarik dengan pembicaraan mengenai politik. Kebanyakan dari masyarakat itu adalah anak muda. Jadi tagar ini tidak bermanfaat dan tidak mendidik sama sekali. Citra positif dari pihak kubu Jokowi pada saat itu tidak dapat berubah di mata anak muda karena anak muda ini tidak tertarik untuk mengetahui dan mempermasalahkan hal-hal yang memang tidak ada kaitannya dengan kehidupan mereka. Mereka hanya meyakini apa yang sudah mereka ketahui sejak awal dan itu adalah kebenarannya. Jadi tagar ini dibuat sebenarnya bukan untuk mendidik publik dan sebenarnya sasaran dari tagar ini sendiri adalah bapak-bapak karena mereka lah yang paling sering mengkonsumsi berita mengenai berita politik baik itu di media sosial maupun di media massa. Nah, pertanyaannya mengapa bapak-bapak? Karena bapak-bapak ini punya punya peran untuk mempersuasi istri dan anak mereka dalam menentukan pilihan politik. Dan hal ini kenyataan sekalipun seorang anak tidak menyukai partai politik. Misalnya bapak-bapak itu menyuruh anaknya memilih partai politik tertentu, maka si anak ini akan mengikuti suruhan dari bapaknya. Tetapi memang kembali lagi pilihan politik itu tertutup. Tapi pada kenyataannya peran seorang bapak dalam rumah tangga dalam hal pemilihan partai politik itu sangat berpengaruh karena bapak-bapak ini memiliki peran dalam mempersuasi keluarganya untuk memilih dalam pilpres. Sekian dari kami, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pendapat mereka pada malam hari ini. Pendapatnya sangat luar biasa semua ya teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertanyaan sebelumnya yaitu benarkah bahwa tagar 2019 ganti presiden itu adalah suatu bentuk agitasi dan propaganda politik? Ya, jawabannya adalah benar. Iming-iming tagar ini yang bertujuan untuk mendidik itu tidak benar. Salah satu penjelasan yang salah. Pemunculan tagar seperti ini di saat masa kampanye bukan untuk mendidik. Itu seperti peribahasa ada udang di balik batu. Jadi kebenaran dalam politik itu tidak ada. Tidak ada maksud mendidik dari tagar ini. Ada maksud tersembunyi yang ingin disampaikan oleh si pembuat tagar. Tapi menggunakan alasan mendidik untuk mempersuasif masyarakat. Untuk membangun opini publik yang baru. Ini salah satu kinerja partai politik. Salah atau benar bukan persoalan. Yang sebenarnya menjadi suatu persoalan dalam politik adalah bagaimana opini publik dapat membantu memberi citra positif bagi suatu partai politik. Tidak peduli rekam jejak kesalahan yang pernah dibuat sebelumnya oleh suatu partai politik. Intinya adalah agitasi, propaganda, dan strategi politik lainnya bukanlah suatu kesalahan politik, karena itu adalah pilihan dan jalannya. Politik bukanlah tentang benar atau salah, tapi tentang strategi. Demikian presentasi kelompok 8 dengan tema bincang pendapat aktivis muda Jikom Undana tentang tagar 2019 ganti presiden. Selamat malam, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.